Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategic intelligence, kontra terorisme dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Alhamdulillah teman-teman, pagi hari ini saya kedatangan tamu penting di depan saya. Selamat pagi Mas Gigin. Selamat pagi juga Mas Ridwan. Ada Mas Iis Gindarsyah. Beliau adalah peneliti di Center for Strategic and International Studies CSIS Indonesia, dan juga peneliti utama di Laboratorium 45 ya. Laboratorium 45 itu apa Mas? Boleh kenalan dikit. Kalau CSIS kan teman-teman udah sering familiar gitu. Laboratorium Lab 45 itu Lab 45 itu sebenarnya kepanjangan dari Laboratorium Indonesia 2045. Jadi itu sebenarnya komunitas epistemik akademik atau perkumpulan dari para peneliti gitu ya. Para peneliti, para pengkaji di bidang politik, ekonomi dan keamanan yang punya perhatian untuk mengawal perkembangan dan kemajuan Indonesia 20 sampai 25 tahun ke depan. Oh, kenapa 2045? 2045 itu kan kita peringatan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tuh. Oke. Jadi kayak semacam 1 abad kemerdekaan. Keren. Jadi teman-teman, kita kedatangan Mas Iis Gindarsyah, tapi hari ini fokus kita akan membahas tentang penelitian terbaru dari Lab 45 tentang dinamika dan serangan terorisme di Indonesia ya, sejak tahun 2000 sampai 2021. Nah, Mas Gigin, terima kasih sudah mau jadi tamu channel saya ya. Ini kita mau ngobrol yang masih hangat di media selama hampir 2 minggu ya. 2 minggu tentang serangan terorisme, Mas. Jadi yang saya baca nih di berbagai media juga Lab 45 udah ada komentar kan di Kompas, kemudian di beberapa media televisi juga saya lihat ada wawancara tentang itu. Nah, makasih banget hari ini kita akan coba kupas apa saja hasil temuan dari penelitian Lab 45 ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses situsnya juga Mas ya. Ada situsnya? Ada. www.lab45.id. Oh, di situ teman-teman. Nanti kita kasih di deskripsi di bawah. Oke Mas, jadi gimana nih dari penelitian Anda itu apa temuan-temuan pentingnya ya? Dan range penelitiannya berapa lama tuh dari yang diteliti? Kita kebetulan mengumpulkan data. Ini sih sebenarnya datanya juga kolaborasi ya. Kita ambil data itu dari Global Terrorism Database. Jadi itu di pangkalan data yang dikelola oleh satu think tank ternama ini. Dia mengumpulkan data serangan teror ya seluruh dunia dari tahun sebelum tahun 2000-an malah. Tapi untuk di penelitian Lab 45 itu kita sengaja pilih dari tahun 2000 sampai 2016. Karena yang datanya itu cenderung lebih matang ya, maksudnya lebih matang, lebih lengkap setelah dari tahun 2000 sampai 2016. Nah, dari tahun 2016 sampai 2021 itu kita yang update sendiri. Kita kumpulkan dari data sumber terbuka, dari dari data resmi juga yang termasuk juga dari Mas Ridwan juga pernah kita kumpulkan juga kan. Gitu. Oke Mas, jadi yang pertama aku kemarin baca nih ya, ada beberapa sasaran utama aksi teror tuh. Gimana tuh Mas, temuan itu gimana ceritanya tuh? Nah itu kayak kalau kita lihat datanya dari tahun 2000 sampai 2021 yang terakhir kemarin itu kan berarti di tanggal berapa teror terakhir itu yang di Mabes Polri ya? Mabes Polri hari Rabu ya. Rabu. Itu ada sekitar 553 aksi atau serangan teror di Indonesia kan. Iya. Nah kalau kita lihat gitu, data itu kita klasifikasikan, terus kita lihat target atau sasaran utamanya itu ya memang kalau kita perhatikan itu hampir sekitar 50-an% itu dia berupa aset
individu atau apa namanya fasilitas pribadi gitu. Kemudian juga ada tokoh religius juga itu sekitar 15%. Kemudian dan nggak kalah penting juga itu yang sangat high profile itu saya kira aparat kepolisian itu sekitar 17% tuh. Jadi secara umum ada 3 ya? Ada secara umum ada ya? 3 sasaran utama yang teror di sasaran Indonesia. teror di Indonesia itu. Yang pertama individu, yang kedua polisi, aparat kepolisian, yang ketiga adalah tokoh atau tempat religius. Ya, termasuk kayak kemarin kan gereja. Gitu. Ya. Oke, kemudian dari ini Mas, kalau dilihat dari serangannya, itu kan macam-macam ya. Nah, penemuan dari Lab 45 mayoritas itu serangan apa tuh? Mayoritas berupa aksi pengeboman, Mas. Selain pengeboman apa? Ada serangan bersenjata juga. Ya, itu serangan bersenjata juga dilakukan, ada yang menggunakan senjata api, ada juga dengan senjata tajam tuh. Senjata tajam. Termasuk yang kemarin itu yang terakhir kan pakai senjata, tapi bukan senjata api. Iya, jadi yang airsoft gun ya. Airsoft gun itu tetap masuk ke senjata. Serangan bersenjata ya. Teman-teman nanti kita ada insight grafisnya ya di sini chat. Nah, ini kelihatan. Jadi teman-teman juga nanti bisa ngikuti juga di website mereka, teman-teman di Lab 45. Nanti mungkin juga bisa di link up dengan situsnya lembaganya Mas Ridwan juga. Iya, betul. Bisa. Kami juga punya lembaga, tapi lembaga kami ini jarang update, guys. Gak apa-apa, nanti kita coba update lagi. Karena yang ketiga ini aku menarik nih Mas, aku baca ini. Jadi saya baca dari temuan dari Lab 45, aksi pengeboman itu cenderung menurun dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Namun kemudian terjadi peningkatan serangan sejak tahun 2016. Nah itu gimana tuh? Reasoningnya gimana tuh hasil risetnya? Nah kalau kita lihat itu dari tahun tadi kan 2000 sampai 2015 itu memang ada terjadi penurunan tajam tuh. Mungkin karena dari tahun 2000 sejak tahun serangan tahun 2000-an itu kan mungkin ini ya ada mungkin nanti kita bisa lihat datanya dilakukan oleh satu kelompok ya namanya Jamaah Islamiyah itu mungkin mereka punya kemampuan untuk merakit bom yang lebih advance ya, yang lebih mutakhir gitu ya. Nah, sementara dari tahun 2010 sampai sekarang sampai 2015 itu cenderung menurun karena ini mungkin aparat atau otoritas kepolisian dalam hal ini Densus dan aparat keamanan secara umum itu aparat kepolisian mulai sering melakukan aktivitas penangkapan. Jadi mungkin sel teror itu mulai berhati-hati gitu ya. Melakukan serangan lebih cermat, melakukan serangan taktiknya gitu. Jadi sebelum 2015 itu lebih banyak. Berarti malah tapi cenderung turun. Begitu karena paling banyak itu sekitar tahun 2000-an tuh. 2000 awal tuh. Begitu ISIS dideklarasikan, cenderung mulai naik lagi tuh. Yang salah satunya kalau kita lihat nanti datanya itu kan di tahun berapa 2017 sampai 2018 ada aksi pengeboman di Surabaya itu. 2018 ya. Oke Mas, dari hasil riset Lab 45 itu mayoritas serangan tuh dilakukan kelompok apa sih sebenarnya? Dilakukan mayoritas serangan teror di Indonesia. 553 itu dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah. Oh, jadi tetap lebih banyak JI ternyata. Lebih banyak JI. Karena kan mereka aktivitasnya frekuensinya sering banget tuh antara tahun 2000 sampai 2002 tuh. Sampai setahun intensitasnya cukup tinggi tuh. Intensitas, frekuensi. Kalau kita bicara intensitas kan daya rusaknya juga lebih luar biasa. Iya. Jadi sebenarnya dari sisi serangan kelompok-kelompok JI ini kalau dilihat secara statistik, mereka tetap lebih unggul. Lebih banyak. Kalau dihitung statistik ya. Dari tahun 2000 sampai 2021. 21 tahun. Oke. Kemudian Mas, dari serangan ini kan kadang-kadang kan ada yang dampaknya besar, ada juga yang dampaknya kecil. Nah itu di riset nggak ini? Aku aja kayaknya di riset juga nih ya. Ada risetnya. Gimana? Nah itu kalau kita perhatikan itu 553 serangan itu kecenderungannya memang intensitasnya rendah ya.
Intensitasnya rendah karena memang kalau kita perhatikan secara seksama itu memang serangan-serangan kayak serangan bersenjata, kemudian aksi pembunuhan yang sifatnya sporadis itu kan cenderung banyak ya. Tapi dia dalam arti kata daya rusaknya itu kan nggak segampang itu orang merakit bom gitu kan dengan daya rusak yang besar. Tapi kan relatif cukup gampang orang melakukan aksi-aksi yang sporadis yang menggunakan senjata-senjata yang misalnya senjata tajam, pisau gitu. Gunting bahkan ada. Ya. Oke, menarik banget nih. Nah, Mas Gigin, ini saya juga baca grafiknya ini bagus banget ya tentang daya rusak serangan teror di Indonesia. Ini gimana nih penjelasannya dan juga mungkin buat netizen yang nonton channel ini biar bisa lebih paham nih gimana penjelasan grafik ini nih. Nah, itu kan kita tadi kan seperti saya bilang kan kita punya 553 serangan teror kan ya. Oke. Nah, itu masing-masing serangan itu kita nilai, kita kalkulasikan dampak serangan daya ledaknya seberapa besar, jumlah korbannya berapa banyak, gitu dan sebagainya. Dan itu kita bisa pada akhirnya nanti dengan memperhitungkan dua faktor tadi kita bisa mengklasifikasikan apakah satu serangan itu dia punya daya rusak tinggi, rendah atau sedang misalnya gitu. Sebentar. Kategorisasinya gimana nih? Tinggi itu yang gimana? Sedang itu yang gimana? Tinggi itu kalau dia daya ledaknya luar biasa tentu aja korbannya ada gitu kan, banyak gitu kan. Kalau rendah ya memang dia kayak tadi gitu kan, kalau dia menggunakan senjata pisau gitu tentu akan berbeda daya rusaknya dengan aksi bom misalnya gitu kan jumlah korban yang ditimbulkan pun mungkin cuman relatif lebih rendah dibanding yang aksi-aksi pengeboman misalnya gitu. Kalau misalnya kemarin yang Zakiyah itu masuk kategori apa? Zakiyah itu yang Mabes Polri itu mungkin kami kategorikannya rendah itu. Rendah karena korbannya dia sendiri. Iya, korbannya dia sendiri. Dan nggak ada kerusakan, nggak ada matinya Polri juga nggak ada gitu ya. Oke. Kalau kita lihat, itu kan yang aksi terakhir ya. Ya. Aksi sebelumnya itu kan oleh sepasang suami istri Makassar. Nah, itu kita kategorikan sedang tuh. Yang Makassar. Karena apa? Daya ledaknya mungkin bahannya kalau kita lihat keterangan dari kepolisian, daya ledaknya kan lumayan tuh. Tapi bahannya mungkin tidak secanggih maksudnya serangan di Surabaya ya. Tapi kan kemampuan merakitnya itu kelihatan tuh sangat baik. Walaupun nggak ada korban jiwa tentu saja. Tapi ada yang dirawat di rumah sakit. Itulah bedanya mengapa Zakiyah ini rendah, walaupun mati ya. Tapi kan pelakunya sendiri, ya kan. Sementara yang di Makassar tuh ada yang terluka, ada yang kena serpian gitu ya. Oke, jadi itu sedang ya. Sedang, kategorinya sedang. Ya, Mas Gigin, kalau aku baca kan penelitiannya mulai dari tahun 2000 ya. Iya. Kita tahu tahun 2000 itu kan presidennya Gus Dur. Gus Dur. Gus Dur apa? Iya, Gus Dur ya. Setelah Pak Habibie ya. Iya. Jadi sejak Presiden Abdurrahman Wahid sampai Presiden Joko Widodo nih. Nah, dari hasil riset Lab 45, serangan teror terbanyak itu zaman presiden siapa? Ya, kalau kita lihat datanya kita kumpulkan ya. Misalnya berdasarkan masa statistiknya dikumpulkan berdasarkan masa pemerintahan presidennya gitu. Ya paling banyak memang masanya Pak SBY 10 tahun kan soalnya. Oke. Jadi sejak pemerintahan Pak SBY dibandingin yang lain, itu paling gede ya. Iya. Oke. Karena kan 10 tahun panjang kan. Iya. Dan mungkin pada saat itu memang era JI masih ada ya. Masih ada. 2004 ya, Pak SBY ya. Kita tahu bom Bali 2 2005, kemudian ada bom Australia. Marriott. Oke. Itu kan daya ledaknya juga luar biasa tuh. Iya. Kemudian yang paling rendah mestinya Pak era Jokowi karena ya memang baru berapa tahun ya, jalan hampir 7 tahun ya. Hampir 7 tahun. Tapi dilihat dari statistik ternyata di pemerintahan Pak SBY jumlah terornya tinggi. Paling tinggi. Oke. Menarik nih teman-teman. Nah, yang juga lebih menarik adalah nomor berikutnya dari grafik ini. Saya baca ini teman-teman, dari serangan teror yang terjadi di 2 periode utama, yaitu Agustus, September, dan November, Desember. Pola ini cenderung terkait dengan momentum jejaring teror global Black September
dan perayaan Natal dan Tahun Baru. Wah, gimana tuh penjelasannya, Mas? Ini kan berarti kita kalau kita lihat tadi kan kita lihat pola kejadian waktu dari teror itu kan ya. Iya. Nah, kecenderungannya memang seperti yang disampaikan Mas Iwan tadi, paling tinggi itu memang di bulan menjelang bulan September lah ya. Kemudian juga di menjelang bulan Desember. Nah, itu kan mungkin terkait sama ini kan momentum serangan teror global tuh. Oke. Iya. Tapi secara grafik memang teman-teman bisa lihat di insert ya, grafiknya kita tampilkan. Itu memang ternyata match banget ya. Agustus itu tinggi sekali. Kemudian Desember menyusul ya. Desember menyusul, September juga tinggi. Memang itu ada semacam kayak momentum ritual gitu ya. Ritual jejaring teror kan memang jejaring teror di Indonesia kan berkaitan secara ideologi dengan jejaring teror global kan. Oke. Kayak tadi misalnya JI dia berafiliasi September, dengan Al-Qaeda, WTC, serangan WTC. Itu September. Ya, disebut Black September itu. Oke. Menarik teman-teman. Jadi kita harus siap-siap nih. Karena ini masih April. Masih Mei, Juni, Juli. Wah, berapa bulan lagi nih? Mulai ada pergerakan teror ya kan? Ya mestinya ini bisa dengan menampilkan data seperti ini bisa aparat keamanan yang bisa nonton, teman-teman dari kepolisian. Ini channel kita yang nonton banyak nih. Intelijen, kepolisian. Siap-siap nih Pak. Waspadalah. Datanya ini statistik ilmiah. Nah Mas, tadi kan ada perubahan antara JI dan ISIS ya. JAD, JI kan Al-Qaeda. Kemudian JAD itu ISIS. Nah, itu perubahannya termasuk variannya apa aja itu? Nah, kalau kita lihat dari analisis datanya gitu ya. Kalau kita lihat itu misalnya JI tadi cenderung mengandalkan aksi pengeboman. Itu jadi kita lihat di masa aktif-aktifnya JI itu di tahun 2000-an itu kan cenderung pola serangannya itu mengandalkan aksi pengeboman ketimbang modus operasi serangan yang lain gitu ya. Nah, kalau untuk setelah dari mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang itu kan yang dominan itu kan sel atau jejaring yang berafiliasi dengan ISIS kan. Nah, itu mereka mengandalkan serangannya itu lebih variatif tuh, bukan cuma ngebom tapi juga serangan bersenjata. Baik itu dengan senjata api ataupun senjata tajam, kemudian juga ada aksi-aksi penculikan sama pembunuhan juga tuh. Jadi shiftingnya itu termasuk dari sisi strateginya ya. Strategi terornya dia juga ikut berubah. Kalau yang JI Al-Qaeda itu pengeboman besar seperti bom Bali 1, bom Bali 2. Sementara kalau yang JAD dan pro ISIS inilah macam-macam nih, ada penculikan petani, penggorokan petani di Poso, penusukan dan sebagainya. Pak Wiranto itu masuk begitu. Jadi antara yang model besar dengan model yang lebih kecil-kecil. Itu dari segi siasat, Mas. Dari sisi siasat. Dari segi waktu serangannya pun beda. Ya, gimana tuh? Kalau JI itu kan tadi seperti kita bahas tadi, ada cenderung dia menjelang peringatan Black September dengan akhir tahun. Nah, kalau di sel yang berafiliasi dengan ISIS ini dia nggak ada polanya, sporadik sepanjang tahun. Pantesan yang kemarin ini kan masih April kok nyerang gitu kan. Itu. Karena nggak mesti. Nggak mesti. Jadi aparat pun jadi tingkat kewaspadaannya kalau zaman tahun 2000-an itu kan bisa kewaspadanya bisa berarti September waspada nih. Tapi yang sekarang nggak bisa sepanjang tahun. Iya. Nah, dari sisi daerah sasaran, kan ini teror ini nggak terjadi cuma di Jakarta ya. Ada juga di beberapa tempat yang lain. Nah, dari temuan Lab 45 gimana? Nah, kalau kita lihat tadi kan kita lihat siasatnya, kita lihat tadi waktu kejadiannya. Nah, kalau kita lihat dari lokasi kejadiannya, ini juga sebenarnya ada pola nih. Kalau zamannya waktu di tahun 2000-an di masa jejaring JI sedang aktif-aktifnya itu kan sasarannya rata-rata tuh di tempat VVIP, tempat-tempat objek vital, kemudian cenderung di daerah kota gitu kan. Nah, sekarang kan kalau di era jejaring yang afiliasi ISIS gitu, mereka cenderung nggak cuma di daerah urban gitu ya. Dia cenderung di daerah-daerah seperti Mas Ridwan bilang tadi, MIT itu aktif di daerah pegunungan gitu. Jadi sangat variatif. Variatif. Kita lihat dari sisi provinsi, mungkin teman-teman yang nonton nanti lihat insertnya.
Ini kan juga kelihatan ya dari sisi provinsi ini sangat variatif ternyata teman-teman, sangat variatif. Mulai dari Aceh ya, ini muncul, kemudian Jawa Barat, Riau, Banten, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, hampir semua region ada ini ya. Iya. Ya, ini membuktikan teman-teman bahwa serangan teror ternyata beraksi tidak hanya sekedar di kota-kota besar. Mereka sudah shifting strategi, di Klaten yang kota kecil juga ada gitu ternyata sel-sel teror di situ ya. Oke. Ya, Mas Gikin, wah kalau kita bahas mendetail temuan ini kan banyak ya. Kalau kita mau rinci nih ada kira-kira lebih dari 12 temuan. Dan kalau kita rincikan dengan lebih spesifik sebenarnya juga masing-masing temuan itu ada semacam insight atau bahasa sederhananya hikmah lah ya. Hikmah yang bisa kita ambil dan bermanfaat untuk ya penanganan teror di Indonesia. Nah, dari teman-teman di Lab 45 sendiri apa yang dari hasil penelitian ini, insight apa dan kemudian kira-kira apa yang bisa disarankan untuk pemerintah? Kalau kita lihat hasil temuan yang sudah dilakukan oleh Lab 45 misalnya itu memang kayaknya kalau tadi kan memang ada kecenderungan serangan bom itu menurun dari tahun 2000-an sampai sekarang. Tapi mulai ada juga tanda-tanda untuk mereka akan aktif naik lagi melakukan serangan. Jadi mungkin salah satu saran yang cepat gitu ya untuk dilakukan oleh teman-teman di kepolisian dan di komunitas intel mungkin ya meningkatkan kolaborasi kerja ya di antara instansi penanggulangan teror gitu ya. Tidak hanya melibatkan Polri selama ini sudah bekerja sangat bagus, tapi juga kayaknya perlu melakukan meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan instansi keamanan lainnya termasuk TNI dan BIN ya. Saya kira itu kata kuncinya itu. Termasuk juga mungkin kalau kemarin kita sudah melakukan merevisi undang-undang tentang teror, mungkin aturan-aturan pelaksana dari revisi itu yang perlu peraturan harus presiden dalam bentuk peraturan presiden dan lain sebagainya untuk lebih memantapkan mekanisme kolaborasi antar aktor penanggulangan teror. Karena dari hasil riset yang ini jelas ilmiah kan, ternyata tadi banyak sekali temuannya, jumlahnya ternyata sangat variatif, sasaran kotanya juga beda-beda, senjatanya juga sangat variatif. Itu tentu butuh kolaborasi multi aktor, kan nggak cuma Polri, tapi juga ada intelijen, komunitas intelijen, termasuk TNI yang juga bisa dilibatkan tentu dengan peraturan presiden yang secara prosedur nanti perlu dikeluarkan. Oke, Mas Iis Gindarsah, terima kasih banyak sudah jadi tamu saya di channel YouTube Ridwan Jogja. Saat ini Lab 45 insya Allah akan terus bikin riset-riset ya. Bikin riset-riset dan moga-moga nanti jangan bosan kalau kita undang lagi. Kita terus kolaborasi dong. Untuk paparan di channel YouTube Ridwan Jogja. Untuk teman-teman yang sudah nonton silahkan tulis kolom komentar apa yang kira-kira ingin diperdalam dari hasil temuan tadi. Dan apabila Anda tertarik untuk lebih mendalami, silakan langsung ke situsnya karena tadi saya sudah sampaikan, nanti kita juga tulis di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak di channel ini. Tetap jaga kesehatan teman-teman karena ini masih di era pandemi. Jadi tetap jaga prosedur kesehatan Anda. Matur nuwun dan salam intelijen.